kita tanya nih, nah ini problemnya sekarang adalah agama kita beda loh, gitu loh. Kalau aku dari sisi cowok, aku nggak akan pindah ke agamamu, gitu loh. Kamu gimana? Kamu welcome nggak untuk kamu pindah ke agamaku? Jadi dari awal sudah ada omongan bahwa aku nggak akan pindah nih, cowoknya. Tapi aku nggak mau memaksa kamu untuk pindah. Kalau kamu mau pindah pun, ya aku akan memperkenalkan Kristus secara pribadi ke kamu, gitu loh. Biar Kristus sendiri yang mencelikan kamu, jangan karena aku. Aku sudah ngomong seperti itu waktu kita pacaran dulu. Dan dia pun tak kasih waktu untuk kamu masih ada beberapa hari, kamu mau ngambil waktu beberapa minggu atau beberapa bulan untuk mikirin itu dulu, silahkan. Ini soalnya dua keluarga yang besar gitu loh. Bukan kita cuman pacaran berdua aja, tapi kita bawa keluarga juga. Dan dia ngomong, oke. Kamu ngomong waktu itu, hari itu juga waktu aku tanya ya. Dan kamu ngomong atau kamu pikirin dulu? Apa? Kalau hari itu juga tuh biasanya tuh bucin gitu. Biasanya emosi. Tapi dia, nah itu dia cerita bahwa dia itu ternyata ya kayak kita ngerti Injil itu ngajarin Injil itu kan kabar baik kan. Nah, ternyata Nia pun waktu itu kabar baik itu kita sudah dapat dari Kristus. Nah, istilahnya kalau Kristus yang sudah nangkep kita mau larinya kayak gimana? Dia jadi mau dari agama apapun. Tapi kalau Kristus yang sudah milih dia, ya dia akan dibawa untuk jadi kepunyaannya Kristus. Nah, dia cerita akhirnya. Waktu itu kamu cerita tuh gimana waktu kamu sekolah dulu. Jadi dia waktu di sekolahnya dulu, dia waktu SMA tuh dia punya teman dekat. Satu teman dekatnya ini Kristen yang benar-benar kuat gitu loh. Jadi cerita deh. Masuk dari ini. Ceritain dia. Iya kan dengerin doang. Iya itu waktu SMA, Cici punya temen deket kan, dia sering ke gereja, orangnya baik gitu. Nah terus kita memang sering pergi bareng gitu, naik motor ya, zaman dulu naik motor gitu kan. Terus ya udah dia setiap kali ada kepleset atau apa, latahnya itu selalu bilang Yesus itu baik. Iya, Yesus itu baik, Yesus itu baik. Jadi setiap hari Cici itu bareng dia kan. Jadi dengernya Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus. Nah, sedangkan Cici nggak ngerti Yesus itu siapa gitu. Yesus itu baik, Yesus itu baik. Iya. Dari situ akhirnya temennya Cici ini pernah beberapa kali ngajak ke gereja. Nah, dari gereja itu waktu penyembahan kok rasanya iya damai sejahtera. Abis itu Cici juga sempat nangis kayak gitu. Padahal Cici belum ngerti itu tuh apa sebenarnya. Cuman denger doang gitu loh dari temen Cici bilang Tuhan Yesus baik. Setiap hari selama sama temen itu ya udah latahnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik gitu. Awalnya dari situ. Dari sana. Ya, jadi sahabat dekatnya dia itu. Yang ngajakin dia ke gereja, yang ngenalin dia pertama tentang Kristus gitu. Jadi itu ketika sebelum kenal sama itu kelas berapa kalau SMA kelas 1. Ketemu kok diri kuliah semester akhir. SMA tuh sudah terekspos lah ya sama. Iya, kebetulan Cici sekolahnya di sekolah Kristen. Gitu. Jadi memang sudah banyak terekspos sama Kristen aja. Kristen. Terus. Cuman nggak berhenti di sana. Ada kalanya waktu dia cerita juga, waktu dia di sekolahnya juga ada golongan-golongan orang tertentu yang istilahnya ekstrim Kristen yang dia merasa, kok Kristenan kayak gini sih? Kok kekristenan maksa-maksa orang sih pindah agama? Kok kekristenan tuh kayak gitu sih? Nah dia cerita kayak gitu. Nah makanya Koko karena diceritain seperti itu, Koko ngomong sama dia, oke, kamu pikirin dulu deh, gitu loh. Kamu lihat dulu kekristenan ini seperti apa. Ya, aku akan ngajak kamu ke gereja. Jadi dari yang tadi ke gereja setahun 2 kali, karena mau TP-TP mau cari pacar, jadi ngajakin setiap jadi tiap minggu ke gereja. Tapi posisinya waktu itu sebenarnya kok Jiri kan juga belum sungguh-sungguh. Yes. Tapi maksudnya kok bisa tiba-tiba kok mau mengenalkan kekristenan itu tetap pasti, tapi kan tanpa pengetahuan yang juga belum kenal Injil juga kan, maksudnya kayak gimana? Kebetulan dari kecil rajin sekolah minggu. Jadi seenggaknya ngerti lah ya pengetahuan tentang kekristenan itu kayak gimana. Jadi sebenarnya niat awalnya itu cuma mau ngajarin. Kalau kamu mau masuk agamaku,
ajarin kamu agamaku tuh kayak gini. Istilahnya memaksa Tuhan, ini lu Tuhan nih, ini udah dapet nih yang sesuai selera saya Tuhan. Tinggal sekarang tugasnya Tuhan nih Tuhan, bawa untuk sama-sama seiman. Gitu Nah, ya. Oke. modusnya kayak gitu. Jadi sama-sama posisinya masih yang satu kan masih belum Kristen, yang satu Kristen tapi KTP, tapi sama-sama berjuang untuk akhirnya walaupun motivasi awalnya untuk supaya bisa bareng, tapi berusaha sama-sama mencari Tuhan. Ya, makanya kesaksiannya berlanjut. Jadi Gimana? habis kita pacaran, akhirnya kita pacaran dengan ya masih dengan agama masing-masing. Tapi dia sudah ke gereja. Nah, satu titik Koko tuh nggak pernah maksa untuk Cenia untuk kamu baptis. Kamu percaya sama Kristus Yesus, biar itu berjalan dengan sendirinya. Kalau misalnya itu berjalan lama ya kita akan pending juga untuk nikahnya dan lain sebagainya. Karena sebelum nikah pun mungkin memang secara KTP waktu itu istilahnya Kristen KTP, tapi secara pribadi waktu itu aku ngerasa bahwa kalau aku harus punya istri, aku bukan cuma punya istri, tapi aku punya mamahnya buat anak-anakku. Sehingga di poin ini tuh aku ngerasa bahwa aku harus pilih pasangan yang tepat nih, sesuai yang Alkitab bilang nih, gitu loh. Nah, ya istilahnya jadinya kamu nakal, tapi nanti akhirnya balik. Ya, cuman enggak untuk ditiru ya ini ya. Ini tapi turning point yang Koko alami dalam hidup gitu loh. Nah, terus akhirnya waktu itu kita pacaran akhirnya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan tuh 6 bulan terus akhirnya 9 bulan tepat. Oh 9 bulan. Ini. Beda 3 bulan tuh kayak Jawa. 9 bulan pacaran terus tiba-tiba kita ikut ibadah kayak biasa. Enggak, maksudnya 9 bulan itu aku akhirnya dibaptis. Yes, itu jadi dalam perjalanan sebelum dibaptis itu artinya sering ke gereja. Kita ikut komunitas, kita berkomsel dan lain sebagainya. Orang-orang di komsel pun juga ngomongin ini kalian gimana, beda agama dan lain sebagainya. Dia mulai ya aku memang mau jadi Kristen, cuman untuk menghargai keluargaku, aku nggak dibaptis dulu lah, aku ini dulu gitu, seperti itu. Sampai lebih mau mengenal Tuhan dulu. Nah, dia mau tahu dulu. Iya, mau tahu. Oke. Terus tiba-tiba di bulan ke-9 tuh kita lagi ikut ibadah. Nah, di ibadah itu nggak ada altar call, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba selesai ibadah, terus dia nyamperin Koko, dia ngomong, aku mau dibaptis malam ini juga. Dia tiba-tiba ngomong gitu, terus aku ngomong, wait. Kamu beneran dibaptis lo? Yakin nih. Kalau kamu dibaptis, turning back lo, gitu loh. Kalau kamu putus sama aku gimana? Aku ngomong gitu sampean. Dia ngomong, enggak kok. Kalau aku putus sama kamu pun, aku pegangnya Tuhan Yesus kok, bukan kamu. Itu yang di titik yang akhirnya yakin nih kamu gitu. Kamu pulang loh, abis ini masih di rumahmu loh, kamu masih ketemu sama papamu loh. Yakin kamu ngambil keputusan ini? Gitu. Dan dia ngomong, enggak, aku udah dewasa, aku tahu keputusanku, aku tahu konsekuensinya. Dan even aku gak jadi sama kamu pun, aku sudah jatuh cinta sama Kristus itu dulu. Betul, seperti itu, Cek. Gimana? Sebenarnya itu waktu sebelum dia bilang kayak gitu, maksudnya dibaptis atau apa itu kan Cece, wah itu cuman dibaptis ya, apa ya, cuman simbolis doang kan. Nah, semenjak komsel itu kayak Cece, wah ngerasain kasih Tuhan yang memang benar-benar gitu kan. Terus dari situ terus jalan, nggak tahu di satu titik waktu ibadah pemuda, waktu itu hari Sabtu, aku mau dibaptis sekarang. Karena apa? Karena bukan ngelihat Koko Jerry bukan, tapi aku memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Gitu. Jadi benar-benar perjalanan iman ya, bukan karena mau betul. Startnya maybe karena bucin, tapi Tuhan berkehendak. Iya, memang. Betul. Orang dikasihinya ya. Bukan karena mau merit sama Koko, even besok misalnya nggak jadi pun sama Ko Jerry, ya Cece sendiri tetap percaya sama Tuhan. Menarik ya, berarti dari awalnya dengan alasan dan motivasi yang salah, tapi memang dengan alasan yang motivasi salah itu tetap ingin carinya Tuhan kan. Tetap cari Tuhan, akhirnya ditemukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan yang menangkap sih. Tuhan yang menangkap, Tuhan yang menemukan. Bukan kita yang menemukan.